orang bisa tersinggung. Kalau kata siapa lagi namanya, Panji, ketersinggungan itu masalah pribadi. Kalau memang ada yang salah ya laporkan aja ke polisi gitu. Kan saya cuma cerita pengalaman saya bagi buat orang untuk bantu dia termotivasi untuk memperbaiki hidup dia. Kalau kemudian dia merasa tersinggung dengan hal itu, di bagian mana saya nyebut namanya juga kan enggak. Ya udah. Masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu. Ya masih diterusin lah. Untuk saya anaknya juga butuh pengakuan dulu 7 tahun lalu 10 tahun lalu saya butuh pengakuan, sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Nggak ada. Akhirnya gue berhenti. Nggak ada pengakuan. Bukan buat gue. Oh ya udah dia urus lah sama orang lain. Iya, carilah. Maksudnya gini loh. Udah masalah sama gue lu tutup aja. Lu cari siapa bapak daripada anaknya, ya. Gue anggap selesai kok. Cuma laporan polisi gua kan sudah masuk, ya kita harus biarkan polisi untuk mengerjakan dia punya pekerjaan. Gue juga nggak bisa mempermainkan polisi, lapor tarik, nggak boleh kayak gitu. Itu kan kesannya kita ini nggak serius. Respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Ferni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia. Bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. duduk bareng-bareng. Duduk bareng sama bapaknya nih. Masa sama gue sih lu adanya aja. Kan DNA ada. Supaya lebih clear dan lain-lain ini menjadi lebih jelas, kemarin toh ternyata ada yang merasa, lalu kemudian mengatakan kapan, kan begitu. Ayolah, kalau memang itu menjadi jalan keluar yang terbaik supaya masalah ini tidak menjadi bola salju yang semakin besar, ayo kita duduk bersama. Kalau memang itu mau dilaksanakan, mari kita bicarakan mekanismenya kapan dan di mana. Kepada pihak yang merasa nih ya, begitu. Pada dasarnya ketika nanti memang itu bisa terwujud, dari sisi Ferni juga nggak ada masalah, begitu loh. Dia nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah, gue punya rumah tangga. Ada postingan rame, digoreng sama netizen, ya kan? Mau siapa lagi yang tes DNA yang pernah pertama kali dan dinyatakan negatif, kan itu kan? Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk, lah, kok pikir yang saya laporkan itu yang mana? Yang panas kan maksudnya dari dia, bukan saya. Tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok-menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut, lalu digiring tuh opininya. Seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Itu tugas mamanya untuk menjaga anak. Okay? Dan cara dia tidak menjaga anaknya sama sekali. Mau gimana, bos? Apakah salah seorang ibu ini ingin melakukan tes DNA tersebut? Sekali lagi bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan, begitu, dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Mamaku juga berjuang. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anak, berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain ya. Bro, saya ini bukan bapaknya, bro. Lu ngarep apa dari gua? Gua ini lagi fight buat ngurusin istri gua yang udah keguguran 2 kali, bro. Belum lagi istri gua diomongin di situ. Gua mau ngapain? Separ gue ya. Saya kasihan, nggak mungkin enggak. Makanya saya laporin. Ada yang sampai cuman bawa karung. Saya pernah ngasih duit ke orang ini. Dia bawa anaknya ke sini. Ada dia pernah nyari masalah ke orang. Ada dia pernah cari mungkin apa. Ada banyak orang susah di luar sana.
semua orang susah lah ya. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa, saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya, saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.